Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita mulai pembelajaran jarak jauh kita. Saya seperti biasa mengajar pelajaran ekonomi. Untuk tema hari ini atau materi hari ini yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Sebelum kita melakukan penghitungan pendapatan nasional, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang atau perusahaan yang digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam satu waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi, pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Oke, untuk pendapatan nasional ada beberapa komponen, ada 6. Yang pertama gross domestic product atau produk domestik bruto, gross national product atau produk nasional bruto. Bruto ini artinya kotor, artinya pendapatan yang belum dikurangi oleh pajak dan lain-lain. Yang ketiga, net national product atau produk nasional neto. Yang keempat, net national income atau pendapatan nasional neto. Neto artinya bersih, artinya pendapatan nasional setelah dikurangi pajak dan lain-lain. Yang kelima, ada personal income atau pendapatan perseorangan. Yang keenam, ada disposable income atau pendapatan bebas. Oke, baik, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, gross domestic product, pendapatan produk domestik. Domestik itu dalam negeri ya. Nah, artinya apa di sini? GDP itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, termasuk warga negara asing dalam periode tertentu, yaitu 1 tahun. Jadi, PDB melaksanakan pengukuran pada nilai produksi yang terjadi dalam sebuah negara tanpa memperdulikan dari mana warga negara tersebut berasal. Jadi mau warga negara asing ataupun bukan warga negara asing yang menghasilkan produk itu dihitung semua pendapatan nasionalnya. Yang kedua, gross national product atau GNP, produk nasional bruto, adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, yang dihitung dalam gross national product adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh penduduk negara yang bersangkutan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, cara menghitung GNP adalah untuk menghasilkan GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto dari luar negeri, atau GNP sama dengan GDP dikurangi pembayaran neto terhadap luar negeri. Bedanya jadi kalau yang domestik itu pendapatan warga negara asing itu dihitung semua dengan pendapatan domestik warga negara sendiri, sedangkan gross national product itu hanya warga negara tersebut, misalnya warga negara Indonesia saja, baik yang di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ketiga, net national product atau NNP atau produk nasional neto adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi dengan penyusutan atau barang-barang modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. Yang keempat, net national income atau NNI atau pendapatan nasional neto adalah nilai bersih dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, personal income atau PI, pendapatan perseorangan, adalah pendapatan nasional neto dikurangi pajak perusahaan, laba ditahan dan jaminan sosial, kemudian ditambah dengan transfer payment. Rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi laba ditahan dan jaminan sosial plus transfer payment.
Yang keenam, disposable income atau DI atau pendapatan umum adalah pendapatan yang diterima oleh perseorangan setelah dikurangi pajak perseorangan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak perseorangan atau pajak langsung. Contoh soal. Di sini ada data suatu negara sebagai berikut. GDP-nya 1.500, pajak langsungnya 260, pajak tidak langsungnya 60, laba ditahannya 200, pembayaran transfer 160, asuransi sosial 40, penyusutan 150, GNP-nya 1.450. Nah, hitunglah DI-nya. Oke, kita mulai menghitung ya. Dari data yang ada, GNP-nya sudah ada, maka kita akan menghitung NNP-nya. GNP dikurangi penyusutan. Nah, angkanya 1.450 dikurangi 150. Jadi NNP-nya 1.300. Mencari NNI, NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya sudah ada tadi 1.300, pajak tidak langsungnya itu 60. Jadi 1.240. PI atau personal income sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, laba ditahan, jaminan sosial plus transfer payment. Nah, NNI-nya kan tadi udah dihitung tuh 1.240 masukkan, lalu dikurangi karena pajak perusahaan di dalam data itu tidak ada, maka tidak usah dicari lagi, langsung aja dikurangi laba ditahan dan dikurangi jaminan sosial. Hasilnya nanti ditambah dengan transfer payment, maka hasil PI adalah 1.160. Sekarang mencari disposable income, yaitu PI dikurangi pajak perseorangan atau pajak langsung. Personal income-nya kan tadi udah dapet tuh 1.160 dikurangi pajak perseorangan 260. 260 itu dari mana? Dari data yang sudah ada tadi. Nah, hasilnya adalah sebesar 900. Oke, sampai di sini apakah masih ada yang belum paham? Kalau belum paham silakan ajukan pertanyaan. Jadi kuncinya untuk menghitung ini tidak boleh ngacak ya, Nak. Jadi harus berurut gitu. Kalau GNP-nya belum ada, cari dulu GNP-nya sampai dengan disposable income. Oke.